Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta, edisi Selasa 26 Juli 2022. Mari kita berdoa. Pada malam ini kami hendak merenungkan firman-Mu yang kudus, yang menuntun langkah perjalanan iman dan hidup kami di dunia ini. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah membimbing diri kami, mengarahkan seluruh perhatian kami hanya kepadamu saja, agar dengan demikian pula kami memperoleh kekuatan dan kegembiraan, memberlakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma 9 ayat 30 hingga pasal 10 ayat 4. Demikian dituliskan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan seperti ada tertulis, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku datang memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ada seorang anak laki-laki memiliki koleksi kelereng yang menarik, beraneka warna, dan ada seorang anak perempuan memiliki koleksi permen aneka rasa. Satu kali kedua anak-anak ini bertemu dan saling memamerkan koleksinya masing-masing. Mereka menatap penuh keinginan milik satu sama lain. Akhirnya mereka setuju untuk saling bertukar koleksi. Anak laki-laki memberi koleksinya kepada anak perempuan dan begitu sebaliknya. Akan tetapi si anak laki-laki diam-diam menahan dan menyimpan satu kelereng koleksinya itu tanpa sepengetahuan si anak perempuan sebelum ia menyerahkan sisanya kepada si anak perempuan. Sementara itu si anak perempuan memberikan seluruh koleksinya sesuai kesepakatan di awal. Malam harinya si anak perempuan tidur dengan nyenyak. Tetapi si anak laki-laki tidak dapat tidur nyenyak karena ia memikirkan, apakah si anak perempuan itu telah memberikan seluruh koleksi permennya atau menyimpan permen terbaiknya sebagaimana ia menahan salah satu kelereng terbaiknya. Surat Paulus yang baru saja kita baca memberi catatan tentang prinsip dan praktik iman yang seringkali diabaikan oleh umat percaya. Paulus mengatakan bahwa orang Israel yang dalam keyakinannya adalah keturunan bapa orang beriman, Abraham, hanya fokus pada aturan teknis perbuatan yang benar sesuai dengan hukum Taurat. Tidak boleh melanggar ini dan itu, tetapi kemudian lupa esensi hukum Taurat itu. Mereka merasa bahwa melakukan hukum Taurat secara detail dan tanpa cacat sudah cukup dan akan mengantar mereka kepada kebenaran.
Mereka bergantung pada perbuatan dan kesalehan mereka, tetapi hati mereka tidak terarah kepada Allah, melainkan kepada diri sendiri. Pusat perhatian mereka adalah diri mereka sendiri dan kemudian merasa benar sendiri. Gaya hidup religius seperti inilah yang kemudian membuat mereka cenderung mengukur-ukur perbuatan orang lain. Bahwa saya baik, saleh, dan tidak seperti orang lain yang selalu jahat dan salah. Persis seperti si anak laki-laki yang tidak dapat tidur nyenyak karena memikirkan apakah si anak perempuan melakukan yang sama seperti dirinya. Padahal dia sendirilah yang tidak melakukan kesepakatan mereka bersama. Paulus menegaskan bahwa mereka tidak paham hakikat iman yang sebetulnya menitik beratkan pada anugerah dan peran Allah. Itu sebabnya, menurut Paulus, bangsa-bangsa non-Yahudi yang pada waktu itu dianggap berada di luar lingkaran orang-orang pilihan, yang tidak mengejar kebenaran lewat perbuatan justru memperoleh kebenaran karena iman. Sebab hati mereka tertuju kepada yang ilahi, bahkan sekalipun praktik-praktik religius mereka tidak secara spesifik ditujukan kepada Allah yang dipercayai oleh orang Israel. Paulus memberi prinsip kesatuan iman dan perbuatan dengan merujuk kepada Yesus Kristus sebagai kegenapan hukum Taurat, yang bagi orang Israel, Yesus dipandang sebagai batu sandungan. Saudara dan saya yang percaya kepada Kristus melakukan hukum-hukum dari Allah dalam perspektif Yesus. Yesus melakukan kehendak Sang Bapa secara utuh. Kita melakukan kehendak Sang Bapa bukan lagi dengan tujuan mengejar kebenaran dan keselamatan, melainkan semata-mata mengikuti teladan Yesus Sang Kristus yang telah menyelamatkan kita, yang juga menjadi guru dan sahabat di dalam hidup kita. Dalam situasi tertentu, tanyakanlah dalam diri, seandainya Kristus berada di dalam situasi yang saat ini saya hadapi, apakah yang kira-kira Kristus akan lakukan? Mengapa Kristus akan melakukan itu? Barangkali dengan begitulah kelak kita akan mempertanggungjawabkan iman dan perbuatan kita di hadapan Allah Sang Bapa. Begitulah integritas iman, sungguh-sungguh memberikan diri seutuhnya kepada iman yang kita percayai dan melakukannya dengan tertuju kepada Kristus. Seperti si anak perempuan dalam cerita pengantar tadi, yang memberikan seluruh koleksi permennya sesuai kesepakatan, dan pada akhirnya dialah yang dapat tidur dengan nyenyak. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, berilah kami kekuatan, semangat, dan kegembiraan untuk meneladani Yesus Kristus di dalam hidup kami, agar dengan demikian iman dan perbuatan kami menjadi satu dan berpusat serta terarah kepadamu saja. Sertailah istirahat kami di malam ini, agar tubuh dan seluruh hidup kami memperoleh pemulihan dan kesegaran menyambut hari baru yang Tuhan akan anugerahkan. Amin.